Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor satu dan nomor dua. Nomor satu, dalam paragraf satu dijelaskan bahwasanya terjadi kerusuhan yang mengakibatkan orang menjadi terluka dan kerusakan fasilitas publik maupun personal. Yang mana kerusuhan ini diakibatkan dari kesalahpahaman di antara dua group of youth desa dari Kajanan dan Tegal Mawar di Singaraja, Bali. Akibat dari kerusuhan ini polisi Buleleng bertindak dan akhirnya terjadi peace was restored ataupun keadaan yang tidak berkonflik lagi, namun akan terjadi lagi kalau misalnya polisi itu tidak menjanjikan investigasi lebih lanjut dari kejadian itu. Akhirnya dua pemuda dari desa Kajanan dan Tegal Mawar ini setuju biarkan aja polisi menjadi penengah dan menemukan siapa pelaku sebenarnya atau yang menyebabkan konflik itu. Akhirnya kemudian pertanyaannya adalah, the sentence means peace was restored in line 4. The sentence means that the circumstances return to artinya sinonim dari peace was restored yang diucapkan yang terjadi setelah Buleleng polisi. Apa sih sinonim dari peace was restored yang terjadi setelah kepolisian Buleleng itu telah menjanjikan investigasi lebih lanjut untuk mendamaikan dari dua grup yang berkonflik? Jawabannya sini adalah normal. Normal dalam artian ketika Kajanan Tegal Mawar ini dia sudah berukun lagi. Namun di sini kurang tepat karena bisa saja Kajanan dan Tegal Mawar Village ini dia bisa berkonflik lagi. Kenapa? Kalau misalnya investigasi dari Buleleng polisi ini telah menemukan bahwa Kajanan ini Kajanan atau Tegal Mawar menjadi pelaku, menyebabkan konflik itu sendiri. Kayaknya menimbulkan kebencian di antara keduanya itu satu sama lain. Kemudian peace juga belum tentu. Kenapa? Karena masih dalam proses keberlanjutan, belum terjadi peace yang benar-benar peace. Silent. Nah, ini silent jawaban yang tepat. Kenapa? Karena ketika dua ini sedang rusuh, polisi datang. Polisi ini menjanjikan dia akan menginvestigasi lebih lanjut asalkan lu diem dulu. Intinya gitu, lu diem dulu biar gua yang ambil alih kasus ini agar titik temu ke titik terangnya gitu. Quiet dan calm ini sama sinonim tapi kurang tepat. Quiet artinya hening dan calm dia diam aja gitu. Kemudian pertanyaan nomor 2. Paragraf 1 menjelaskan there was a man born, Buddha yang seorang laki-laki yang bernama Buddha yang lahir sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, 500-an sebelum Masehi, dan dia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan mempunyai privilege. Buddha ini di paragraf pertama dia kurang puas akibat keluarganya yang keenakan, akhirnya dia pengen mengembara dan mencari jati dirinya. Kemudian di paragraf pertama tentang menjelaskan dari awal dia lahir kemudian terus mengembara untuk menyebutkan jati diri. Di paragraf kedua dia mencoba melakukan action dengan melakukan meditasi, dan akhirnya di paragraf kedua itu menemukan jawabannya tentang arti dari
kehidupan. Akhirnya dia menyimpulkan bahwasanya manusia ini kalau misalnya tidak ingin menderita, dia harus menjadi seorang yang rendah hati, baik, cinta damai, dan menjaga dirinya untuk melakukan kekerasan. Di paragraf ketiga akhirnya pemikiran itu dikembangkan menjadi ajaran Buddhism, yang mana akhirnya Buddha ini dia melakukan dakwah ataupun mengajar dan menyebarkan tentang pemikirannya, yang pada akhirnya ajarannya itu tersebar di seluruh dunia dan diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Lalu kemudian apa sih arti dari apa sih yang diceritakan di cerita di atas? Yang pertama adalah Buddha's Early Life di option A. Buddha Early Life berarti dia hanya menjelaskan kehidupan Buddha di awal-awal dia dilahirkan, which is atau dia tidak menjelaskan secara keseluruhan, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan di pertanyaan nomor 2 ini. Buddha biografi. Nah, Buddha biografi ini pertanyaan yang bagus. Jawaban yang tepat. Kenapa? Karena biografi itu adalah cerita tentang kehidupan seseorang yang mempunyai pengaruh secara luas. Di sini dia diceritakan dari lahir, terus kemudian dia nggak puas tentang keluarganya yang punya privilege yang bagus ataupun hak istimewa yang bagus, dia udah hidup enak, akhirnya dia pengen mempelajari selain dari hidup enak itu sendiri, maksudnya dia pengen mencari makna dari kehidupan itu sendiri. Akhirnya dia kemudian bermeditasi di paragraf kedua dan menemukan jawabannya. Agar menemukan arti dari kehidupan itu, dia menemukan jawabannya agar kita orang-orang itu harus humble, kind, and merciful, dan avoid violence, atau dalam artian dalam bahasa Indonesia itu adalah rendah hati, kind, baik, dan cinta damai. Yang kemudian akhirnya mendapat pengaruh luas akibat dari ajarannya itu yang disebarkan olehnya, sehingga ajarannya menjadi suatu agama dan diikuti oleh jutaan orang seluruh dunia. Persis seperti apa yang didefinisikan oleh biografi. Selain dia menjelaskan life experience-nya, tapi dia juga mempunyai pengaruh yang sangat luas. Di option C, Buddha's life experience, dia bagian dari biografi. Di life experience itu dia harusnya tidak menjelaskan tentang efek luas itu sendiri, tapi lebih ke life experience secara spesifik kehidupan Buddha. Yang kemudian Buddha family situation, dia ada di paragraf 1 doang. The value of Buddha's teaching, dia di paragraf 3 doang. Jadi kalau secara keseluruhan dia berada pada Buddha's biografi di jawaban B. Oke, sekian micro teaching yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.